Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Berjumpa dengan saya, Gina. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk dan prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, ada yang saya tanyakan pada kalian. Apa itu kedaulatan menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah ini ya. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang menjelaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerang bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang artinya bahwa pelaksanaan dari kedaulatan rakyat ini sendiri ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam undang-undang tersebut diatur tentang tata cara pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, yaitu mengenai penyerahan kedaulatan rakyat kepada lembaga yang keberadaan wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi dalam penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang telah dibentuk dan diberikan mandat oleh rakyat, seperti anggota DPR. Selama menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia tidak hanya menganut teori kedaulatan saja ya, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Ya, ini ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Ya, kedua pasal ini merupakan gambaran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip dari kedaulatan rakyat itu tidak jauh dengan kata demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kartein. Demos yang arti rakyat, kartein yang artinya pemerintahan, yang artinya pemerintahan dari rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln pernah menjelaskan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi artinya bahwa demokrasi itu sendiri merupakan pemerintahan dari rakyat, yang artinya rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna dari kedaulatan rakyat. Lalu, demokrasi apa yang dianut oleh negara Indonesia? Ya, betul sekali. Demokrasi yang dianut di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Lalu, apa makna dari demokrasi Pancasila itu sendiri? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai yang diterapkan di negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena demokrasi Pancasila dibuat berdasarkan nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat sejak terdahulu.
Asas atau prinsip utama dari demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Ya, di mana musyawarah merupakan kegiatan yang untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah secara bersama, sedangkan mufakat yaitu sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat, yang artinya musyawarah dan mufakat merupakan pengambilan keputusan berdasarkan kehendak dari banyak orang yaitu banyak rakyat yang tercapai sebagai kebulatan dari pendapat. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih daripada yang lain. Yang pertama yaitu pada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak tirani minoritas, yang artinya Pancasila tidak membedakan kalian berasal dari mana, berasal dari suku mana. Karena apa? Karena keputusan dalam demokrasi Pancasila itu mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas ataupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia yaitu dapat dilaksanakan melalui dua, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut contoh pelaksanaan demokrasi secara langsung. Kalian bisa melihat kan gambarnya? Nah, di gambar di sebelah saya ini menggambarkan tentang adanya demokrasi secara langsung, yaitu pemilu, di mana pada pemilu atau pemilihan umum kalian bisa memberikan hak suara kalian untuk memilih para penguasa, para pemimpin negara berikutnya, baik itu presiden, wakil presiden, kepala daerah, ataupun dewan perwakilan rakyat. Itu yang dinamakan pemilihan langsung. Lalu, bagaimana dengan pemilihan tidak langsung? Bagaimana dengan demokrasi tidak langsung? Demokrasi tidak langsung seperti gambar di sini. Nah, kalian bisa lihat kan, dari gambar tersebut, kalian dapat memberikan gambaran ya, bahwa pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat dari rakyat. Jadi rakyat memberikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disampaikan kepada pemerintahan seperti gambar di samping ya, di mana Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui demokrasi secara langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana dari kedaulatan rakyat dan demokrasi, tetapi dalam pelaksanaannya rakyat juga dapat berperan aktif dalam pemerintahan, yaitu dengan cara apa? Di mana rakyat dapat memberikan masukan, usulan, dan kritik secara objektif kepada pemerintahan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, media massa, ataupun melalui unjuk rasa, tetapi yang sesuai dengan undang-undang ya. Dan dapat juga melalui media sosial, di mana kalian dapat memberikan kritik, masukan, dan usulan kepada pemerintahan melalui media sosial, tetapi dengan kalimat yang bijak. Demokrasi secara langsung dapat dilakukan melalui pemilihan umum, yaitu dengan menerapkan asas luber dan jurdil, yang artinya, jadi di Indonesia pemilu memiliki asas luber dan jurdil. Yang pertama yaitu L, secara langsung. Artinya pemilihan tidak dapat dilakukan atau diwakilkan selain diri Anda sendiri. Harus diri Anda sendiri yang memilih, tidak boleh diwakilkan. Asas berikutnya yaitu asas umum, di mana asas ini mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, ras, suku, agama, dan pekerjaan. Jadi memilih dan dipilih pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu asas bebas. Asas bebas sendiri ini memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat, mereka harus melakukan pemilihan, yaitu dengan menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu asas rahasia, di mana asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jadi merahasiakan apa yang kalian pilih. Selanjutnya yaitu asas jujur. Asas jujur ini sendiri mengandung makna bahwa penyelenggara pemilu, baik itu aparat pemerintahan, peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu, dan begitupun dengan pemilih ya, semua pihak yang berkaitan itu harus bersikap jujur dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam penyelenggaraan pemilu ini tidak jujur atau terdapat suatu kecurangan, itu merupakan pelanggaran di peraturan perundang-undangan. Ya, yang terakhir yaitu asas adil.
di mana asas ini menjelaskan bahwa menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun, harus sama, dan ini berkaitan dengan nilai kejujuran, tidak boleh adanya kecurangan apapun. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Berikut kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pembukaan alinea keempat dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini berkaitan erat dengan demokrasi. Nah, demokrasi sendiri memiliki makna yaitu demos yang berarti pemerintahan dan kartain yang berarti rakyat, yang artinya pemerintahan dari rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah dan menjalankan pemerintahan. Cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Saya Yalina Gina. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.